Oke, aku akan bahas tentang metabolisme xenobiotik. Oh, iya, Dek. Kenapa? Iya, Dek. Halo. Maaf dokter, suaranya kurang kedengeran. Oh, aku join pakai device lain aja ya. Iya dokter. Aku izin mulai ya. Aku pakai HP aja buat ngomongnya, tapi jelasinnya pakai PPT. Ini udah tak record kok. Nanti kalau misalnya ada yang disanggah, langsung sanggah aja ya, Dek. Oke, ini bahan kimia yang kita tahu selama ini ya. Kalau misal air tuh H2O, terus kemudian ini kan tentang glukosa, galaktosa, fruktosa. Ini kan kemarin udah kita bahas pada metabolisme karbohidrat, tentang isomerisasi. Kalau misal glukosa kan termasuk C6 kemarin, terus kemudian kalau sukrosa, maltosa itu kan C12 gitu ya. Oke, ini kalau misal macam-macam keracunan ya, keracunan bisa keracunan H2O itu bisa, terus kemudian glukotoxicity itu bisa merangsang ages atau radikal bebas ya. Terus kemudian kalau misal lipotoxicity itu juga bisa terjadi, nanti bisa terjadi namanya disfungsi sel. Xenobiotik sendiri itu berasal dari kata bahasa dasar itu dari seno. Seno itu nama lainnya, itu asing pengertiannya. Xenobiotik itu pokoknya yang masuk ke tubuh selain segala sesuatu yang nggak kita kenali secara apa ya, di tubuh tuh susah buat dibentuk. Jadi kayak misal, bahkan kayak misal obat-obatan itu juga termasuk xenobiotik ya, Dek ya. Senyawa natural dalam makanan yang berasal dari tanaman itu juga bisa, tapi tanaman herbal ya. Pokoknya yang nggak bisa dikenali oleh tubuh. Terus kemudian senyawa sintetik dalam obat, tadi aku bilang apapun yang masuk ke obat itu juga bisa, dari drug atau prodrug. Jadi misal obat itu mungkin nanti dia dilakukan metabolisme xenobiotik dulu sehingga dia bisa jadi lebih aktif, itu ada. Zat aditif makanan, terus kemudian polutan, PCB, insektisida, terus kemudian pestisida. Jadi banyak hal yang bisa jadi xenobiotik itu. Jadi nggak melulu tentang zat-zat yang enteng-enteng aja, bahkan zat karsiogenik itu juga bisa dikatakan xenobiotik ya. Oke. Ini nanti kita akan bahas tentang mekanismenya sih. Sebenarnya mekanisme itu gampang, cuma dua aja. Cuma yang reaksi kedua itu ada banyak. Jadi nanti kita akan belajar sih. Mengetahui mekanisme yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik dalam membuat paham tentang konsumsi mikroorganisme dan tanaman transgenik lainnya, nasiono aja. Pokoknya gampangannya xenobiotik itu itu asing ya, zat asing yang masuk ke tubuh kemudian direaksikan, atau mungkin nanti kalau misal dia mengancam buat tubuh juga akan diekskresikan melalui urin gitu aja gampangannya. Oke, yang pertama reaksi fase yang pertama. Jadi zat asing itu akan melalui fase ini yang pasti. Fase yang pertama sering disebut dengan reaksi hidroksilasi. Reaksi hidroksilasi dikatalisa oleh sitokrom P450 atau nama lainnya enzim monooksigenase. Jadi perlu digarisbawahi ya, Dek ya itu. Nih, yang pertama, reaksi utamanya adalah reaksi hidroksilasi dikatalisa oleh enzim monooksigenase atau sitokrom P450. Ini harus digarisbawahi dan harus dihafal. Karena famili P450 ini ada banyak. Nama lainnya nanti CYP. Nanti kalian harus nggak harus hafal siapa aja, cuma harus paham kalau misal reaksi yang pertama, reaksi hidroksilase dikatalisi oleh enzim monooksigenase. Enzim monooksigenasenya apa? Yaitu sitokrom P450. Udah, titik. Itu harus hafal. Reaksi tambahan terhadap hidroksilasi ini juga reaksi lain seperti rantang lebat termasuk deaminasi, dehalogenasi, desulfurasi, epoksidasi. Jadi banyak macam-macam hidroksilasinya itu. Yang pasti dia akan apa namanya, melibatkan
P450 ini sendiri. Pokoknya apa namanya reaksi pertamanya itu. Jadi dia bisa merubah dari senyawa yang pro menjadi aktif. Jadi misal pro drug jadi drug itu contohnya kayak gitu pada fase 1 itu. Ini contohnya ya. Bahan tersebut sebenarnya sebelumnya merupakan prodrug atau prokarsinogen. Nah, pada fase 1 nanti ketemu sama P450 atau enzim monoksigenase itu bisa jadi lebih aktif atau mungkin jadi lebih nggak aktif. Jadi ada dua kemungkinan gitu aja kemungkinannya. Kadang tambahan reaksi fase 1 atau reaksi hidroksilasi lebih lanjut mengubah senyawa aktif menjadi kurang aktif. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama jadi lebih aktif, yang kedua jadi lebih nggak aktif gitu aja ya gampangannya. Sedang pada kasus yang lain reaksi konjugasi ini yang ubah produk aktif dan dari reaksi fase 1 menjadi senyawa inaktif yang kemudian diekskresi. Tadi kenapa kalau aku bilang xenobiotik itu kalau misal nggak dipakai oleh tubuh itu akan diekskresikan melalui urin atau ginjal gitu ya. Ini sitokrom P450 itu punya family-family. Jadi family P450 ini punya family yang bekerja untuk pada zat-zat tertentu. Jadi ada zat tertentu itu ada bagian-bagiannya sendiri. Jadi punya porsinya masing-masing. Jadi P450 atau enzim monooksigenase ini punya sendiri-sendiri familinya gitu ya. Disebut demikian karena direaksikan dengan CO untuk mereduksi sitokrom P450 akan dihasilkan senyawa yang absorbansinya mencapai puncaknya pada 450 nm ini nasono aja. CYP ini merupakan membran associated protein yang melekat di membran mitokondria dan RE. Memetabolisme ribuan senyawa endogen dan eksogen. CYP ini maksudnya P450 ini ya. Beberapa CYP memetabolisme satu substrat seperti CYP19 itu aromatase, sedang CYP yang lain memetabolisme banyak substrat sekaligus gitu aja. Sitokrom P450 berperan dalam sintesa hormon, kolesterol, vitamin D, dan juga memetabolisme senyawa eksogen, xenobiotik, dan endogen seperti bilirubin. Jadi banyak fungsinya ya. Ini kalau family-familinya ya dia. Jadi famili sitokrom P450 atau enzim monooksigenase itu punya family-familinya. Dan ini sebenarnya tidak perlu dihafal. Cuma nice to know aja. Jadi ada banyak dan bekerja pada masing-masing fungsinya. Ini contohnya kayak JP1, nomor gennya 3 itu sebagai biotransformasi. Terus kemudian apalagi yang kalian mungkin tahu ini kalau misal CYP11, 17, 19 itu dia bekerja pada steroid biosintesis. Terus ini kalau misal CYP39, 46, 51 itu bekerja pada kolesterol sintesis. Gitu aja sih, Dek. Nah, CYP itu disebut dengan sitokrom P450 ya, Dek. Ya, gampangannya gitu aja. Oke, jadi ini contohnya nih hidroksilasi oleh sitokrom P450. NADPH reduktase dari sitokrom P450 mengkatalisis transfer elektron dari NADPH ke sitokrom P450. Reduksi sitokrom P450 mengkatalisis aktivasi redoksi dari oksigen molekuler satu atom yang menjadi grup hidroksil dalam substrat, yang lain direduksi menjadi air. Ini gampangannya gitu, ini contohnya segini aja. Contohnya ini suatu senyawa kemudian ditambahkan dihidroksilasi oleh P450. Pasti dia akan membutuhkan oksigen ya. Kemudian nanti dari senyawa tersebut akan menjadi gugus hidroksil ya, Dik, ya. Jadi gugus OH. Kan namanya hidroksilasi soalnya. Jadi senyawanya plus jadi gugus hidroksil karena namanya hidroksilasi. Sedangkan kalau ini P450 yang lain itu mempunyai fungsi yang lain seperti epoksidasi. Untuk epoksidasi ini tadi ya gampangannya cuma ditambahkan O-nya aja gitu aja. Jadi senyawa tambahan O. Udah gitu toh. Jadi enzim monooksigenase ini dia berfungsi banyak. Entah itu hidroksilasi atau epoksidasi. Cuma fungsi utamanya dia fungsinya itu sebagai hidroksilasi gitu aja. Sistem katalitik sitokrom P450 yang pertama butuh substrat. Enzim sitokrom P450 untuk berkaitan dengan substrat dan katalitik oksidatif. Partner redoksnya yang reduksi oksidasi ya maksudnya ya. Yang menjadi tempat transit transport elektron atau sebagai kofaktor NADPH. Ini contohnya reaksi hidroksilasinya. Ini kalian baca aja, ini nasional aja sebenarnya, Dik. Gampangannya pokoknya dia reaksi hidroksilasi ini dia merubah jadi
zat awalnya mungkin itu dia prodrug atau prokarsinogen, itu bisa jadi lebih aktif melalui reaksi hidroksilasi ini. Atau mungkin dia yang awalnya sangat aktif bisa jadi nggak aktif gitu aja. Jadi bisa dua fase. Fase satu ada yang ditanyakan nggak Dek kira-kira? Atau cukup paham tentang enzim monooksiggenase? Atau masih mencerna? Gampang sih kalau xenobiotik ini sebenarnya. Paling yang ditanya nanti tentang enzimnya apa, reaksinya apa gitu toh. Udah, nggak susah kok. Kalau nggak ada yang ditanyakan fase satu, tak lanjut fase 2 ya. Fase 2 ini reaksinya konjugasi. Jadi ada apa namanya? Dia akan punya bagian-bagiannya. Yang pertama ada dengan glukuronat, dengan sulfat dan juga dengan glutation. Jadi nanti menyesuaikan namanya aja kok, Dek. Nanti kita sambil jalan ya. Reaksi pada fase satu sinobiotik dikonversi menjadi senyawa yang lebih polar atau derivat hidroksilasi. Jadi dari pro drug jadi lebih aktif lagi. Terus kemudian pada reaksi 2 ini dia akan membutuhkan dikonjugasikan dengan molekul-molekul seperti asam glukuronat, sulfat dan juga glutation. Jadi misal dia contohnya awalnya itu nggak larut nih sebelum pas masuk tubuh, nggak larut air, kemudian dihidroksilasi lah sehingga nanti dia akan lebih larut air. Nah, di fase kedua ini dia akan lebih larut air lagi sehingga dia bisa dikeluarkan atau diekskresikan oleh tubuh, gitu aja. Ini ya, lebih larut air dan akhirnya diekskresikan dalam urin atau mungkin akan dipakai dalam empedu, gitu aja. Kalau misal dia menggunakan glukuronat, dia akan disebut dengan glukuronidase reaksinya, gitu aja gampangannya. Katalisatornya pakai apa, Dik? Katalisatornya dengan menggunakan glucuronyl transferase ya. Jadi apa enzimnya ini glucuronyl transferase dengan pemakai bahannya ODP glucuronic acid. Terjadinya di mana? Di RE dan di sitosol. Jadi kalau misal ditanya bahannya apa, UDP glucuronic acid, enzimnya apa, glucuronyl transferase, kejadiannya di mana? Di RE dan sitosol. Molekul yang di katalisator di sini apa aja? Contohnya ini. Asetil aminofluoren atau ini contohnya dia karsinogen ya, dia. Kalau misal nggak dilakukan metabolisme xenobiotik nanti bisa berbahaya bagi tubuh ya. Terus kemudian ada anilin, asam benzoat, meprobamat, fenol, dan hormon-hormon steroid ya. Gitu aja sih. Paham kan ya? Atau bingung? Enggak kan ya? Gampang kok. Selanjutnya, sulfatasi. Sulfatasi ini dia bahannya dengan sulfat. Ini ya. Dengan sulfat aktif, contohnya ini. Adenosin 3 fosfat 5 fosfosulfat. PAPS. Gitu aja. Senyawa yang direaksikan apa aja? Ada alkohol, arilamin, fenol gitu ya. Itu aja sih. Kalau glutation dia pakai glutation plus xenobiotiknya apa dengan bantuan GST. Glutation estanferase. Jadi nanti glutation S konjugat gitu aja. Kalau ini pakai SOLT. Enzimnya SOLT, kalau ini enzimnya GST gitu aja. Fungsi glutation apa aja kira-kira? Yang pertama, senyawa ini menghasilkan reduktan untuk mereduksi hidrogen peroksida atau H2O2 atau sering kita sebut dengan p-hidrol ya, menjadi air dalam reaksi yang dikatalisis oleh peroksidase glutation. Diperlukan sebagai redutan dan antioksidan intrasel membantu memelihara enzim SH grup esensial dalam kondisi tereduksi. Siklus metabolisme yang melibatkan GSA sebagai pengangkutnya telah berperan dalam transport beberapa asam amino melewati membran dalam ginjal. Reaksi pertama dalam siklus dikatalis oleh gamma glutamal transferase atau GGT. Reaksi lain, dua reaksi lainnya yang penting selain konjugasi adalah asetilasi dan metilasi. Jadi kalau misal tadi ada hidroksilasi, konjugasi, itu ada istilah asetilasi sama metilasi. Reaksi asetilasi adalah
Contohnya ini, tapi ini reaksi di luar dari tadi ya. Jadi cukup dari sini aja udah cukup sebenarnya sampai glutathione ini tadi. Nah, kalau misal ini beda kasus. Contohnya asetil-CoA adalah donor asetil dikatalisa oleh asetil transferase dalam sitosol beberapa jaringan. Ini polimorfisme asetil transferase. Contohnya obat-obat TB. Pada penderita dengan asetilisasi lambat, INA dalam darah akan cenderung tinggi gitu aja. Nasional aja sebenarnya. Kalau misal metilasi ini contohnya pada metil transferase ya, menggunakan adenosilmetionin sebagai donor metil. Efek metabolisme xenobiotik apa kira-kira? Yang pertama, ikatan kovalen metabolit xenobiotik dengan makromolekul termasuk DNA, RNA, dan protein dapat menimbulkan sisa sel atau sitotoksisitas yang dapat parah sehingga sekali hingga menimbulkan kematian sel. Jadi kalau misal nggak di metabolisme akan bahaya juga ya. Dalam respon terhadap terjadi kerusakan DNA, mekanisme DNA RIP dan sel diaktifkan. Kondisi akan menerbitkan transfer dari unit ADP ribos multiple ke DNA binding protein dikatalisa oleh ADP ribos polimerase. Sumber dari ADP ribosa adalah NAD dan dalam respon terhadap kerusakan DNA yang parah dapat terjadi kekurangan NAD. Pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pembentukan ATP yang parah. Ini efek dampaknya aja. Nasional aja sebenarnya. Yang kedua, metabolisme reaktif dari xenobiotik mungkin berikatan dengan protein berperan sebagai hapten. Jadi bisa menyebabkan autoimun ya. Contohnya apa ya? Kayak misal infus-infus gitu itu kan bisa infus fattening itu kan dia juga termasuk xenobiotik ya, Dik ya. Kalau misal terlalu banyak itu juga bisa sebagai hapten nanti kalau jadi akhirnya nanti dia memunculkan autoimun pada orang tersebut gitu aja. Terus kalau mungkin dengan karsinogen kimia ini kalau misal karsinogen ya itu juga bisa menimbulkan kanker gitu aja Kang ini. Kalau ini contohnya epoksidase tadi itu ya hidroksilase ini termasuk. Enzim hidrolase epoksida dalam membran RE proteksi melawan beberapa karsinogen. Jadi epoksidase ini berperan dalam menangkal karsinogen atau sel-sel kanker ya. Gitu aja. Oke, sebelum tak lanjut ke herbal, ada yang ditanyakan tentang metabolisme apa namanya xenobiotik nggak? Gampang sih dek xenobiotik. Atau masih bingung? Herbal ini kan termasuk xenobiotik ya. Tadi pokoknya kalian kalau udah paham atasnya, bawahnya nih tinggal ngikut aja sih. Aman nggak? Jadi yang pertama hidroksilasi. Yang ke tahap yang kalau dia udah makin larut air, kemudian masuk yang kedua yaitu tahap konjugasi. Nah, konjugasi ini ada tiga tadi. Ada dengan apa aja tadi aku lupa. Dengan glukuronat, sulfat, dan glutathione gitu. Jadi nanti menyesuaikan dari fase satu tetap sama kan P450 atau enzim monoksigenase. Cuma kan dia familinya ada banyak, jadi menyesuaikan zatnya. Kemudian kalau masuk sini dia sesuai nih sama apa namanya bagian-bagiannya. Contohnya ini glukuronat dia mengkatalisis ini, katalisis ini. Sorry. Terus kalau misal sulfatase dia mengkatalisis ini alkohol, arilamin, fenol. Glutathione dia apa ya? Nggak ada sini, nggak ada khusus sih. Itu aja. Harusnya ada sih, cuma aku lupa apa aja. Itu aja sih. Aman kan ya, Dik ya? Terus kalau udah selesai gitu toh. Sinobiotik itu semudah itu. Kalau nggak ada tak lanjut ya. Nanti kalian sambil lihat rekamannya aja kalau bingung. Kalau herbal ini kan interaksi obat dengan herbal metabolisme 450 atau enzim oksigenase ya. Transportasinya di usus, liver, dan ginjal membuat peran penting seperti absorpsi, distribusi, dan ekskresinya. Ini glikoproteinnya itu kan permaglicoprotein protein. Jadi kalau misal contohnya ada MDA, terus kemudian ada ATP, nanti kita akan bahas. Kalau misal PGP itu contohnya terdistribusi luas di epitel usus di mana pompa ini membawa xenobiotik kembali ke lumen usus. Di saliver, di mana pompa ini dimasukkan xenobiotik di saluran empedu dan kemudian di ginjal akhirnya nanti
di sel tubuh liar, di filtrat urin, kemudian di sel endotel atau BBB atau di otak, pompa ini dikembalikan sianobatik ke dalam kapiler gitu aja. Obat yang lewati PGP ini contohnya ini ya, ada lipid, steroid, peptida, sianobiotik ini kan termasuk semuanya ya. Terus obat imunosupresan, obat HIV, contoh-contoh obatnya. Jadi ada masih bagian-bagian obat-obatnya. Inhibitornya apa aja? Ada amiodaron, siklosporin. Jadi dengan ada ini otomatis nanti reaksi ini akan lebih perhambat gitu aja. Ini nasional aja sebenarnya. Bawang putih itu mengandung sulfida di alil yang merupakan inhibitor protein CEB. Jadi dia sebagai inhibitor juga. Itu aja. Terus kemudian ini kubis. Kalau kubis ini picu sitokrom P450 ya sehingga percepat metabolisme. Jadi kalau bawang putih dia sebagai inhibitor, kalau dia kubis, kembang, kol, Brussels sprout dan juga rokok ini akan mempercepat. Jadi kalau misal pada perokok itu juga bisa menyebabkan kanker ya karena kan metabolisme xenobiotik kan dia nggak cuma zat yang baik-baik aja, zat yang buruk-buruk bisa karsinogen itu kalau misal dia bisa jadi lebih aktif juga gitu aja. Penyakit yang berkaitan dengan PGP, Alzheimer, terus kemudian irritable bowel disease, ini contohnya IBD ini Crohn disease sama apa namanya Crohn disease sama colitis ulceratif ya, itu penyakitnya. Kalau misal farmakogenetik, variasi genetik ya maksudnya ya, ini langsung aja sebenarnya. Nah ini resumnya ya. Nah ini xenobiotik itu ada dua fase aja. Yang pertama hidroksilasi itu dengan sitokrom P450 atau enzim monooksigenase. Dicatat ya, di enzim monooksigenase jangan lupa. Kemudian dalam fase 2, hidroksilasi ini akan melibatkan tiga macam ini, asam glukuronat, glukuronidase, sulfat, sulfatase, dan glutathione. Nanti enzim-enzimnya dihafal, terus kalau bisa yang direaksikan di situ apa aja, dihafal juga. Nih, kombinasi operasi dari dua fase tersebut mengubah senyawa lipofilik menjadi senyawa yang sangat larut air sehingga dia bisa dikeluarkan dari urin atau empedu, gitu aja. Kalau emang nggak dipakai. Kalau dipakai ya beda lagi. Itu aja. Sitokrom P450 dikatalisis reaksi yang memberikan satu atom oksigen tadi ya O-nya itu ya. Jadi gugus hidroksil kalau emang hidroksilasi. NADPH dan redukasi sitokrom P450, NADPH akan direduksi oleh sitokrom P450 sehingga mengaktifkan molekul oksigennya. Sitokrom P450 adalah hemoprotein dan umumnya memiliki spesifisitas substrat yang luas, minimal 57 gen sitokrom P450 ditemukan dalam jaringan manusia. Ini kalau monooksigenasi ditemukan di retikulum endoplasma ya, khususnya di sel hepar, di liver. Kemudian banyak sitokrom P450 dapat diinduksi dengan memberikan implikasi yang penting untuk interaksi antar obat. Tadi ada contoh-contohnya kayak misal kubis, rokok itu juga bisa merangsang dia makin cepat ya gitu. Nanti dibaca lagi jangan apa. Pada fase 2 reaksi konjugasi dikatalisis oleh enzim ini diulang-ulang aja sih. Terus kemudian ini ya, efeknya ada banyak seperti toksisitas, reaksi imunologis karena dia membentuk hapten atau mungkin bisa terjadi kanker gitu ya. Kalau metabolisme obat itu melalui sitokrom P450 dan juga PGP. Nanti dihafal aja dia sebagai apa namanya inhibitornya apa, terus kemudian yang mempercepat apa itu dihafal aja. Targeted cell therapy ini nasional aja sih deh. Oke, ada yang nanya kan nggak tentang P apa namanya sinobiotik? Halo, kayaknya paham ya. Tahu gimana? Aku bingung. Ya, nanti misal sambil jalan, misal bingung-bingung, tanya aja PC aja kayak biasanya ya. Xenobiotik ini tidak terlalu susah dan emang harus kalau bisa sih harus hafal dan harus di luar kepala lah ya. Insya Allah aman kok xenobiotik. Yang lebihnya nanti
kalau misalnya zat yang ada yang lain bingung tentang xenobiotik, tanyain aja nggak apa-apa. Pokoknya dia cuma dua fase aja. Udah, kelar. Xenobiotik gampang kok, guys. Kalau nggak ada yang ditanya, kalau misal nanti pas baru belajar, apa pas belajar ngerasa ganjel, tanya aja nggak apa-apa. Kayak biasanya ya. Iya, ya deh, ada yang nanya Ya, kan? mau tanya, Heeh. target target sel terapi ini perlu dipelajari? Tadi dijelasin nggak deh tentang di kamu? Kalau aku sih nggak perlu ya, dia beda sama xenobiotik sebenarnya. Iya sih. Heeh. Tadi sih enggak ya. Enggak ya, nggak dijelasin ya. Kalau Iya. xenobiotik udah beda, nggak perlu ini. Itu aja. Jadi kayak nice to know aja. Iya, nice to know aja. Sama yang tadi. Sama Apa? yang farmakogenetik juga. Farmakogenetik ini, Yang ya variasi nggak usah, nggak perlu. Variasi genetik kan beda soalnya kasusnya. Bukan termasuk xenobiotik sih ini deh soalnya. Ini termasuk Oke. obat-obatan, heeh. Ya emang benar obat-obatan itu termasuk xenobiotik, cuma kan nggak termasuk metabolisme gitu ya aja sih. Mm-mm. Oke, dokter. Oke, gampang ya. Oke. Heeh. Iya, dokter. Harus bisa ya teman-teman xenobiotik. Itu aja sih. Heeh. Oke, dokter. Terima Oke, kasih. oke. Terima kasih ya. Misal ada yang ditanyakan lagi, langsung chat aja nggak apa-apa kalau bingung ya. Oke. Ya wes, aku izin tutup ya teman-teman, belajar lagi aja nggak apa-apa. Nanti kalau misal bingung chat aja ya. Oke. Makasih.